Orang tuh pengen hidup sehat, Hmm. pengen makan tenang, makan nyaman, tapi nggak nambah berat badan nih. Iya, iya. Ini kan kita solusinya, orang Iya, gizi nih solusinya. Iya. Nah, ini yang kemudian bisa masuk ke justru biasanya orang yang makin tinggi level ekonominya, justru nggak pengen rame-rame. Oh, Justru dia ini pengennya personal private approach ya. Nah, Oke. Dikunjungi bahkan ya. Betul, dikunjungi, kemudian didampingi, Iya, yang iya. bisa kemudian setiap saat ketika mau makan, saya tanya ahli gizi pribadi saya. Nah. Oke, gimana kabar Kak Muri? Baik, Prof. Oke. Sehat, Prof, hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih ya. Semakin bugar, Oh iya, awet luar muda. biasa. Amin. Terima kasih banyak. Selamat datang kembali di Lini Podcast, dan teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, dan banyak kegiatan-kegiatan kami yang perlu di-view ya supaya bermanfaat. Kak Muri, kita mau ngobrol nih ya. Kan menurut saya gizi olahraga itu satu area yang luar biasa berkembang pesat. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara ya. Nah, kayak ingin bagaimana sebagai ketua umum Asosiasi Nutrisinis Olahraga Kebugaran Indonesia, dan juga sebagai orang yang menekuni ya, sebagai praktisi dan juga mengajarkan jadi dosen gizi olahraga, gimana prospeknya di Indonesia ini ke depannya? Wow, gizi olahraga tuh amazing, Prof. Wow. Luas sekali. Luas Ya, sekali buat ya. adik-adik kelas kita ya, Iya, iya. yang mendalami gizi, pengen fokus ke gizi olahraga itu besar sekali lahannya. Kalau kita lihat setidaknya dua pilihan besar, Oke, apa itu? di kampus Mhm. atau di luar kampus. Oke. Ya tentunya menjadi seorang dosen gizi olahraga juga masih langka di Iya, Indonesia iya, ini. betul. Artinya ya mahasiswa S1 harus melanjutkan S2, kemudian mendalami gizi olahraga melalui berbagai macam pelatihan yang ada. Masa ingin menghasilkan SGZ minat olahraga, dosennya nggak kompeten ya? Ya, Wah, oke. tentu saja itu hal Iya, yang iya. penting. Yang kedua adalah di luar nih, Prof. Ya, Di apa luar aja itu dari di luar kampus. kampus? Kalau kita lihat di dunia gizi atlet, bisa kebayang, Prof. Atlet kita begitu besar, bonusnya aja gede, Prof. Persiapan dana buat atlet Indonesia dan Dan cabangnya luar biasa banyak ya, cabangnya yang luar mau biasa bisa banyak. ditekuni ya. ya eventnya juga nggak putus, Prof. Iya, iya. Itu satu. Kemudian gizi di industri kebugaran. Wow. Wih, sekarang Apa kan itu? menjamur gym di mana-mana. Oke, Nggak hanya di rumah yang pribadi, tapi juga gym-gym kecil sekarang Iya, banyak. banyak, Dan itu butuh sekali orang gizi yang mendalami industri kebugaran ini. Jadi paham, Iya, karena 90% pasti pengen turun berat badan. iya, iya. Jadi iya. komposisi tubuh, Komposisi tubuh. berat badan. Berat badan. Nah, kemudian satu lagi berkaitan dengan di industri wellness corporate, di Oh, perusahaan-perusahaan di mana karyawannya itu kan dituntut kerjaan semakin zaman sekarang, Prof, ya, makin tinggi, tapi di satu sisi produktivitas dituntut. Iya, iya. Nah, inilah Jadi ada tiga ya, di dunia atlet, di dunia industri tadi, termasuk tadi fitness center, gym, kemudian di Corporate, wellness. Ya, wellness mungkin di corporate, tapi bisa juga ada individual ya, ya ingin didampingi ya. betul itu. Bahkan ada istilah tidak hanya atlet, artis kali ya. Pengen wellness juga kali ya. Betul, Prof. Oke, luar biasa ya. Kemudian kalau kita, itu kan untuk kesempatan kerja adik-adik kita. Nah, kira-kira apa yang perlu dibekali ya, selain mereka udah dapat 2-3 SKS gizi olahraga di kampus, dapat SGZ sebagai sarjana gizi, apa yang perlu skill-skill mereka perkaya, tambahkan supaya bisa lebih mampu melayani di 3 bidang tadi? Oke, secara garis besar ada 2 nih, Prof. Ya, Kan kita bicara profesi gizi, olahraga ada 2. ya, ya, Nah, kalau orang gizi pengen dalamin gizi olahraga, ya paham olahraganya. ya, Ya artinya paham bagaimana latihan untuk atlet, misalnya cabang olahraga yang pengen kita minati, atau di industri fitness tahu penggunakan alatnya, tahu untuk program weight loss, weight gain, otot, pengen hipertrofi gitu kan. Jadi harus orang gizi ini harus mendalami oke, olahraganya supaya masuknya gampang. baik. Ketika Jadi ngomong ada sama pelatih, olahraganya, ada alatnya, ya, Iya. yang perlu didalami. betul. Suplemen makanan. Wah, itu juga udah panjang lebar tuh. Peluangnya nambah besar tuh. Iya, iya, iya. Dari sisi komersil ya, karena Iya, iya. produk-produk
mendukung itu sekarang luar biasa menjamurnya dan hype banget sekarang. Jadi kalau kita terjun di dunia gizi olahraga, ketika orang gizi ini tahu olahraga itu seperti apa, arahnya kemana, dan itu kesempatannya pasti besar sekali. Jangan sampai orang gizi itu kalah sama orang bukan gizi yang lebih gizi dari orang gizi. Iya. Oke, sekarang kita masuk bagian yang kedua nih, Kak Muri. Kan kalau tadi kalau SGZ lulus ingin bekerja di gizi olahraga. Sekarang kalau dia ada jiwa entrepreneur ingin berusaha, mengembangkan usaha di bidang gizi olahraga, kira-kira berupa apa itu ya? Wow, kalau kayak gini kita bicara berkaitan dengan kebutuhan orang lain ya, Prof. Orang tuh pengen hidup sehat, pengen makan tenang, makan nyaman, tapi nggak nambah berat badan nih. Ini kan kita solusinya, orang gizi nih solusinya. Nah, ini yang kemudian bisa masuk ke justru biasanya orang yang makin tinggi level ekonominya, justru nggak pengen rame-rame. Justru ini personal approach ya. Nah, dikunjungi bahkan ya. Betul, dikunjungi, kemudian didampingi, yang bisa kemudian setiap saat ketika mau makan, saya tanya ahli gizi pribadi saya. Malu dia kalau di depan umum ya. Jadi dia bisa yakin bahwa saya makan nggak akan bikin saya kesehatan saya menurun atau kelebihan berat badan. Ini kuncinya. Kita jadi solusi. Coach dari gizi olahraga secara individual ya pada orang-orang yang memerlukan, terutama untuk kebugaran, berat badan. Betul. Itu Prof. Sangat besar peluangnya. Tapi apa tapinya nih? Orang gizi harus punya branding, harus punya skill, soft skill ya Prof. Kalau kompetensi gizi udah pasti lah. Kemampuan komunikasi, tampilan, mau nggak mau Prof. Karena kita terjun di dunia entertain, kita terjun, harus jadi teladan ya. Betul Prof. Masa kurus kerempeng atau masa gendut? Itu orang nggak percaya nanti. SGZ yang akan mendampingi ya. Betul Prof. Oke. Jadi terkait dengan barangkali fungsi konsultan Muri sendiri, ada nggak yang dikembangkan pelatihan atau kegiatan yang mungkin adik-adik kita bisa ikuti? Kalau berkaitan dengan gizi olahraga, gizi atlet, rasanya tiap cabang olahraga tuh bisa kita masuk. Mungkin FNLC salah satunya barangkali ya. FNLC melalui pelatihan-pelatihan yang dibuat itu kan membuat orang gizi tuh jadi paham masuknya di mana. Bagaimana cara menghitungnya, menganalisinya sampai merancang dan untuk mendampingi mencapai tujuan dan mendampingi itu. Dan ini kan artinya FNLC itu bisa menjadi solusi dan selama ini sudah dilakukan dan hasilnya luar biasa. Alumni-alumninya tuh luar biasa. Dipercaya. Sebagai ketua prodi nih di Esa Unggul ya, upaya-upaya apa yang saya dengar kan memang punya keunikan ya, sehingga bisa lebih unik dibanding prodi-prodi gizi lain. Betul Prof. Ya, memang kalau bersaing head to head, kami mencoba mencari lebih unik dibandingkan yang lain. Nah, dimulai dari setahun kemarin, jadi kita punya satu tambahan buat anak gizi itu magang tambahan. Apa itu? Magang gizi olahraga. Jadi selain di rumah sakit, kemudian food service. Di luar yang 3 itu ya? Di luar 3 kita punya magang gizi olahraga. Di mana itu? Di klub maupun di fitness center. Jadi tahun kemarin kita secara otomatis jadinya kita handle 70 gym sama 69 klub olahraga levelnya nasional. Berapa lama itu? Dua minggu. Ya, dan 2 minggu di gym, 2 minggu di cabang olahraga. Betul. Dan itu sebagai legacy Prof. Menunjukkan bahwa ketika orang gizi masuk di klub tersebut, masuk di gym tersebut, terjadi perubahan yang luar biasa. Semakin dipercaya, value-nya semakin meningkat. Jadi kita tuh menjadi solusi, Prof. Makanya yang mendalami gizi olahraga tuh menjadi satu kesempatan besar. Bidang yang belum banyak didalami. Dan kita tuh membuat value dari tempat yang kita dampingi ataupun orangnya itu menjadi meningkat. Wah, luar biasa Coach Muri ya. Itu tadi sahabat sehat, kakak dan adik semua, Kak Muri sudah menjelaskan. Kak Dr. Muri Kuswari sudah menjelaskan betapa sebenarnya prospeknya bidang gizi olahraga dan berbagai kesempatan kerja dan usaha yang bisa kita kembangkan.
Sekian sahabat sehat, jangan lupa view dan juga share kepada teman-teman lain, semoga lebih bermanfaat. Yang belum subscribe supaya di subscribe. Sampai jumpa pada episode mendatang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.